warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPA 4. Kami di sini ingin menjelaskan video tentang halogen. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Arimaidia Astuti. Nama saya Malihatul Fadilah. Nama saya Nurbaiti. Nama saya Yunera Lestari. Jadi ini videonya. Halogen merupakan unsur-unsur yang mendapati golongan 7A dalam tabel periodik unsur. Unsur alami yang tergolong halogen adalah klorin, bromin, iodin, dan estatin. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentuk garam. Hal ini karena unsur-unsur halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam berbeda. Dengan gas mulia, unsur halogen termasuk unsur yang sangat reaktif. Jika kita lihat konfigurasi elektron, maka unsur-unsur halogen punya elektron valensi 7. Mereka membutuhkan satu elektron lagi, akan memenuhi kaidah oktet, sehingga unsur halogen cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1 min. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tinggi, sehingga mudah untuk berkaitan secara kovalen dengan unsur lain. Walaupun berbeda dalam satu golongan, unsur-unsur halogen mempunyai wujud berbeda-beda. Fluorin berwujud gas berwarna kuning muda, klorin berwujud gas kuning kehijauan, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan, dan iodin berwujud padat abu-abu. Jika menyublin akan menjadi gas berwarna ungu, sedangkan astatin merupakan unsur radioaktif yang berwujud padatan berwarna hitam. Jika kita amati data sifat unsur-unsur pada golongan halogen, dapat kita ketahui bahwa halogen memiliki energi ionisasi yang cukup, sedangkan afinitas elektronnya tinggi sehingga mudah membentuk ion negatif. Karenanya halogen mudah berkaitan secara ionik. Titik didih dan titik leleh halogen dari fluor ke astatin semakin tinggi seiring dengan semakin kuatnya gaya van der Waals. Untuk atomnya juga semakin besar sehingga semakin mudah terjadi dipol sesaat, dan gaya van der Waals semakin kuat. Elektronegativitas halogen semakin menurun dari fluor ke astatin. Dengan demikian fluorin menjadi unsur dengan keelektronegatifan tertinggi, bahkan fluorin mempunyai elektronegatifan tertinggi dibanding unsur lain dalam sistem periodik unsur. Jika kita melihat potensial elektroda dari unsur-unsur halogen, semua unsurnya memiliki harga potensial elektroda bernilai positif. Hal ini berarti semua mempunyai unsur halogen, mempunyai daya oksidasi atau bertindak sebagai oksidator. Berdasarkan potensial elektroda halogen ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Unsur halogen ditemukan secara alami dalam bentuk molekul diatomik halogen. Juga dapat ditemui dalam bentuk senyawanya, seperti senyawa antarhalogen, senyawa oksida halogen, senyawa halida, maupun senyawa oksihalogen. Antara oksigalogen dengan halida membebaskan halogen. Reaksi-reaksi yang membebaskan I2 dimanfaatkan untuk penentuan kadar zat dengan cara titrasiodometri. Dalam titrasi tersebut, I2 yang dibebaskan dari Fluorin dapat dipisahkan dengan cara elektrolisis lelehan fluorida. Elektrolisis dilakukan campuran kalium fluorida dengan asam fluorida. Gas fluorin jarang digunakan secara langsung karena sifatnya yang beracun. Fluorin biasanya dimanfaatkan dalam bentuk senyawanya, seperti asam fluorida yang digunakan untuk mengukir kaca, atau senyawa tetrafluoroetena untuk pelapis panci anti lengket, dan freon untuk cairan dingin pada AC. Klorin dipisahkan dari senyawanya dengan cara elektrolisis lelehan NaCl atau yang biasa disebut dengan proses Down. Dapat juga dengan elektron loss lautan NaCl dengan sel diafragma. Kegunaan unsur klorin diantaranya dalam bentuk gas Cl2 digunakan sebagai pemutih dan disinfektan. Pada pengolahan air, senyawa NaCl dengan salah satu bahan industri yang banyak digunakan. Senyawa NaCl disentis lebih lanjut menjadi bahan kimia bermanfaat seperti soda api, soda kue, soda abu.
klorin dalam senyawa Bromin dipisahkan dari senyawanya dengan mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk yang banyak mengandung magnesium bromida. Bromin dapat dimanfaatkan sebagian sebagai antiseptik tetrabromosifenol digunakan untuk plastik tahan api. Metil bromida dimanfaatkan sebagai fungisida dan etilen bromida dimanfaatkan sebagai salah satu komponen pada bensin untuk menangkap timbal. Iodin dibuat dengan mengalirkan sulfit ke dalam larutan garam cili. Larutan iodin dalam alkohol digunakan sebagai antiseptik. Senyawa iodin seperti kalium iodida dan kalium iodat ditambahkan ke dalam garam dapur dengan tujuan mencegah penyakit gondok.